Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat, yang heboh, yaitu masalah gebrakan Kejaksaan Agung yang baru-baru ini diberitakan bahwa Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan uang kepada negara, dari menyita uang dari para koruptor dikembalikan ke kas negara melalui Menteri Keuangan. Bah, ini berita yang benar-benar heboh ini. Yaitu diberitakan Presiden Prabowo membentuk Satgas PKH. Ya, saat ini dibentuk untuk meneliti, mendeteksi tentang masalah banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera. Ternyata dari Satgas PKH ini mendeteksi bahwa banjir Aceh dan Sumatera yang tempo hari itu banjir bandang itu tidak murni cuaca, tidak murni bencana alam. Jadi disebabkan oleh faktor-faktor lain juga. Jadi disebabkan oleh faktor lain. Antara adalah alih fungsi hutan menjadi lahan. Nah, ini yang heboh di berita ini. Jadi para perusahaan-perusahaan ini alih fungsikan hutan menjadi lahan kelapa sawit. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya adalah banjir bandang. Yaitu pohon-pohon yang besar-besar itu di hutan ditebang semua, dihabiskan, diratakan. Jadi gunung-gunung itu pohonnya dipotong semua, dihabiskan, nggak tersisa. Nah, kemudian ditanamin sawit. Nah, sawit ini nggak bisa menyerap air dari gunung. Jadi air lalu sudah hujan deras itu, sawit nggak bisa menyerap. Jadi airnya itu langsung turun ke bawah. Jadinya jadi banjir bandang. Nah, itulah temuan Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo. Ternyata menemukan indikasi adalah ulah-ulah para mafia-mafia ini. Mafia-mafia yang rakus-rakus ini. Ya, semua hutan-hutan dibabat. Hutan dibabat, dibuat lahan kelapa sawit. Akhirnya nggak ada pohon-pohon besar sama sekali. Jadi kalau hujan deras, hujan berhari-hari, tidak bisa menyerap air. Jadi airnya itu langsung turun ke bawah. Tempo hari diberitakan kan pas banjir itu ditemukan banyak pohon-pohon yang potongan pohon-pohon gelondongan. Ya, mana mungkin kalau bukan ulah para mafia-mafia ini, masa ada banjir ada pohon gelondongan yang potongannya rapi-rapi, itu kan nggak mungkin. Kalau pohonnya tumbang nggak mungkin. Pasti ada ulah penebangan kayu dalam hutan. Ya, belum sempat diangkut, nah kebanjiran. Akhirnya kayunya semua itu ikut banjir. Jadi dari atas, dari dalam hutan itu kayunya itu turun menimpa rumah-rumah masyarakat. Nah, itulah akhirnya kebongkar juga ini para mafia yang mengalih fungsikan hutan menjadi lahan kelapa sawit ini. Akhirnya ketahuan juga dari Satgas PKH itu. Nah, itu mendeteksi bahwa perusahaan-perusahaan itu menyelewengkan lahan hutan menjadi kelapa sawit. Jadinya jadilah banjir bandang itu. Dan Kejaksaan Agung berhasil menyita dari para koruptor yang ternyata ini sudah menghabiskan hutan, ternyata dananya tidak masuk ke negara. Jadi masuknya kas mereka semua. Jadi yang masuk ke negara itu cuma sedikit. Dia menebang hutan sekian luas, yang masuk cuma sedikit. Masih banyak penyelewengan dia. Baru-baru ini Kejaksaan Agung berhasil menyita uang mereka.
yang ini para mafia pembangkang ini gak mau bayar kepada negara. Jadi dia punya perusahaan di Indonesia ini, menikmati hasilnya tapi tidak mau membayar kepada negara. Mana ini? Dengan kejadian bencana yang banjir itu menjadi terbongkar semua mafia-mafia ini, yang curang-curang ini. Aku berhasil menyita uang kurang lebih 6,6 triliun rupiah dari para mafia ini yang dikembalikan ke kas negara melalui Menteri Keuangan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Prabowo itu senang bisa mengembalikan uang negara. Nah, untuk bisa disalurkan ke masyarakat, bisa untuk membantu bencana yang kemarin terjadi. Jadi ulah-ulah para mafia ini bikin negara ini bangkrut ya ini. Kayak gini nih. Uang diselewengkan, gak masuk kas negara, untuk masuk ke kasnya sendiri. Nah, negara untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, uangnya ini yang diselewengkan ini yang bikin keuangan negara keteteran. Nah, ulah-ulah para mafia ini yang bikin. Ya itulah gebrakan Kejaksaan Agung di akhir tahun 2025 ini, dan menyita triliunan rupiah dari perusahaan-perusahaan yang nakal ini, yang ternyata tidak mau bayar kepada negara ini. Jadi menikmati hasil tapi tidak mau berbagi kepada negara. Gimanakah tanggapan masyarakat? Kita simak videonya berikut ini. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Jaksa Agung secara resmi menyerahkan 6,6 triliun hasil denda pelanggaran kawasan hutan kepada Menteri Keuangan. Dana ini berasal dari penegakan hukum terhadap perusahaan hutan dan akan masuk ke kas negara. Dan ingat, ini baru beberapa kasus di tahun ini. Bisa jadi di daerah kalian juga ada, tapi tenang saja, Pak Prabowo berjanji akan kejar lebih banyak para koruptor bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Tumpukan uang 6,6 triliun rupiah disusun rapi di Gedung Kejagung, dan Presiden Prabowo hadir langsung. Siapa sih yang gak melongo lihat ini? Baru-baru ini, di lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Kejagung, tumpukan uang tunai senilai 6,625 triliun rupiah dipamerkan di depan publik. Uang itu berasal dari dua sumber besar, hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan hasil penyelamatan keuangan negara dari perkara korupsi yang ditangani Kejagung. Presiden Prabowo Subianto datang langsung menyaksikan penyerahan dana ini yang akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pemulihan aset. 6,6 triliun rupiah bukan recehan. Angka sebesar itu bisa buat bantu korban bencana, bangun rumah, atau sembuhin fasilitas publik. Ini bukan soal pamer uang, ini soal kerja hukum dan keseriusan melawan korupsi dan pelanggaran kehutanan. Tapi kalau yang diamankan segini besar, siap. 6 triliun dikorupsi Prabowo sebut begini. 6,6 triliun dana korupsi disita Kejagung. Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemberantasan korupsi ini diibaratkan sebagai Pandawa melawan Kurawa. Oke, sekarang pertanyaannya kepada teman-teman sekalian. Menurut teman-teman, Pandawanya siapa, Kurawanya siapa, atau ketua Kurawanya siapa? Beri komentar terbaik kalian. Negara ambil kembali hutan, Jambi ikut terkena. Kejaksaan Agung bersama Satgas PKH resmi mengembalikan 89.000 hektar hutan ke negara. Nilainya fantastis. 6,6 rupiah triliun masuk ke kas negara. Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, aset ini berasal dari denda dan rampasan korupsi akibat penguasaan hutan ilegal, terutama kebun sawit tanpa izin. Jambi jadi sasaran utama. Beberapa kasus besar di Jambi ikut menyumbang capaian ini. Persegi hitam kecil 2 Tebu, 13.890 hektar sawit ilegal disita dari 5 perusahaan. Persegi hitam kecil 2 Batanghari, 1.002 hektar aset Duta Palma dirampas negara. Persegi hitam kecil 2 Muaro Jambi,
615 hektar lahan PT CKT disegel Satgas PKH. Hukum harus tegak. Hutan tak boleh dikuasai secara ilegal, tegas Jaksa Agung. Ini peringatan keras bagi korporasi nakal. Negara tak lagi tinggal diam menjaga kedaulatan hutan dan sumber daya alam. Hati-hati. Presiden Prabowo kita paling anti korupsi. Udahlah, jangan coba-coba, jangan main lah. Hancur loh. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! Saudara Jaksa Agung, Saudara Sanitiar Burhanuddin, kok tepuk tangannya nggak terlalu keras kalau Pak? Takut ya sama Jaksa Agung. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, berkali-kali saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat, kehormatan bagi saya. Saya terima kasih Satgas PKH, saya bangga dengan kalian yang bekerja. Terima kasih. Saya sampaikan briefing saya kepada mereka. Cobalah, apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia. Saya selalu katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati kita tinggalkan nama. Lebih baik kita nanti dipanggil Tuhan, membela kebenaran, membela rakyat, menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita mulia, kita terhormat, kita pergi, kita menghadap Yang Maha Kuasa dengan ikhlas, saudara-saudara. Ya, jadi hari ini saya bahagia. Walaupun pekerjaan perjalanan masih berat, tapi saya punya insting bahwa tahun 2026
kita akan melakukan langkah-langkah yang lebih berani lagi. Yang lebih berani lagi. Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomics, berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia, menganggap pejabat-pejabat di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok, sehingga mereka leluasa berbuat sekehendak mereka. Begitu saya menerima mandat, saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Jadi kita bisa bayangkan 30 triliun atau 40 triliun, katakanlah kita ambil angka rendahnya, katakanlah 20 triliun tiap tahun, yang sebenarnya lebih, kurang lebih ya. Lembaga-lembaga internasional pun sudah mengkaji sekitar 3 miliar dolar setahun kerugiannya. Kalau dikali 20 tahun itu adalah ya 800 triliun. Apa yang bisa kita bangun? Negara apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu? Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Ya. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu, saudara-saudara. Ya. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram, rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap ya kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Ini terkait adanya tembok uang Tribuners senilai 6,6 triliun rupiah gitu. Wow, ini jumlah yang sangat fantastis ya Tribuners. Jadi Kejaksaan Agung atau Kejagung ini memamerkan tumpukan uang tunai senilai 6,6 triliun rupiah itu tadi Tribuners, yang merupakan hasil sitaan dari perkara korupsi. Jadi penyitaan ini dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Tribuners.
Ketua Satgas PKH saat ini adalah Febri Adriansyah nih, yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan berdasarkan pantauan tim Tribunnews di lokasi, Tribuners pada hari ini, Rabu 24 Desember 2025, uang sitaan itu nih ditampilkan nih di lobi Gedung Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejagung, Jakarta. Ini tumpukan uangnya ini merupakan pecahan 100 ribuan gitu, dan kemudian disusun rapi dan dikemas dalam plastik transparan gitu. Jadi secara visual nih Tribun. Selamat berjuang Satgas PKH. Terima kasih Jaksa Agung, leadership Anda. Mungkin Anda tidak populer, tapi tidak populer bagi segelintir maling-maling itu. Anda didoakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangan. Selesai. Merdeka! 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 Kejaksaan Agung lagi gacor. Di bawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, lembaga ini nggak cuma sibuk, tapi sibuk ngebongkar korupsi kelas kakap. Coba tebak, 76% rakyat Indonesia percaya sama kejaksaan. Serius, ini bukan gosip, ini hasil survei Indikator Politik Indonesia. Angka segede itu nggak datang dari pencitraan, bukan kaleng-kaleng. Kasus demi kasus besar disikat habis, dari mafia minyak goreng sampai korupsi tambang dan keuangan negara. Kejaksaan ngelawan meski kadang dihantui bisikan mafia hukum. Burhanuddin tahu kepercayaan publik itu bukan warisan, tapi kerja keras. Sekali lengah, hilang sudah. Dan faktanya, baru di era Burhanuddin, kejaksaan konsisten jadi lembaga penegak hukum paling dipercaya. Lebih dari polisi, lebih dari KPK. Ini bukan kebetulan, ini kerja keras yang nggak bisa dibantah. Jadi, kalau ada yang masih main-main di belakang, hati-hati, mata publik dan kejaksaan lagi tajam-tajamnya. 13 triliun, mau tambah lagi katanya. Mudah-mudahan ke depan makin banyak lagi, Pak. Ya, jadi saya setiap hari mendoakan supaya Pak Jaksa Agung kerjanya lancar, supaya duitnya ke saya makin banyak. Kenapa Pak Presiden Prabowo selalu diserang bahkan kemudian dimaksudkan? Ini orangnya yang terus menyerang Pak Prabowo. Dan apa alasannya? Kita simak. Saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan peraturan Presiden nomor 5. Saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan. Saya sampaikan terima kasih saya, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada semua pihak dari semua KL yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH ini, terutama juga kepada Satgas PHK itu sendiri. Para koruptor yang sekarang sudah ditindak, ya, baik itu penambang liar, kemudian ada yang mencerobot tanah sampai 5 juta hektar dan sekarang sudah diamankan di negara melalui Satgas PKH bekerjasama dengan Kejaksaan Agung 4 juta hektar. Dan tadi sekitar uang 6,6 triliun. Itu kemudian para orang-orang yang dirugikan oleh kebijakan Pak Presiden Prabowo kemudian membayar influencer, membayar buzzer-buzzer untuk menyerang Pak Prabowo. Jikalau Anda
tidak dibayar, berarti Anda advertiser di media sosial hanya dimanfaatkan oleh para koruptor yang sebenarnya musuh rakyat, musuh negara, dan justru Anda malah berpihak pada para koruptor, para mafia liar, merugikan rakyat. Waraslah kalian.